Podcast FKBI. Kembali bersama saya, Ruli Prayoga, rekan-rekan konsumen berdaya Indonesia, bersama dengan podcast KBI. Mungkin kalau rekan-rekan konsumen berdaya Indonesia saat ini merasa cukup kepanasan, atau merasa lebih panas ya, beberapa minggu ini, tentu saja karena saat ini Indonesia sedang beralih ke musim panas yang cukup ekstrim ya. Kalau dari BMKG kemarin itu menyebutkan bahwa Indonesia itu sedang menuju ke El Nino ekstrim ya. Udah El Nino ekstrim pula ya kan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan konsumen melihat pemberitaan itu sekarang tuh kan Gunung Bromo terbakar ya kan. Banyak kebakaran hutan kan. Nah, itu salah satunya adalah kita ke arah ekstrim. Tentunya di perkotaan ini akan menjadi tantangan tersendiri. Ya, apalagi di kota-kota besar ya. Dan ini yang akan menjadi fokus diskusi kita hari ini adalah bagaimana biar adem tanpa boncos ya. Ya, jadi di sini udah hadir ya narasumber kita yang keren ya, hebat gitu ya, yang tentunya sangat mumpuni ya gitu ya ilmunya. Di sini ada Ibu Nani ya, silakan Ibu Nani bisa diperkenalkan. Terima kasih Pak Ruli dan Forum Konsumen Berdaya Indonesia, sangat bangga sekali bisa diundang di sini dan saya diberikan kesempatan. Nama saya Nani. Sebelumnya saya ini adalah penggiat untuk efisiensi energi dan ini saya terinspirasi dikarenakan saya bekerja pada lembaga yang juga menjadi penggerak efisiensi energi. Begitu Pak. Oke, sekarang dan Pak Fatur, silakan Pak. Terima kasih Mas Ruli atas undangannya. Tentunya saya juga senang, merasa terhormat bisa diundang di podcastnya FKBI ini. Dan mungkin sebagai latar belakang saya adalah boleh dikatakan praktisi ya, khusus di bidang HVAC. Jadi HVAC itu meliputi pendingin dan juga tata udara atau AC lah pada umumnya gitu Mas Ruli. Pengalaman ya lumayan sudah cukup lama berkecimpung di mengenai teknis dan juga tentunya efisiensi energi adalah satu hal yang saat ini tentunya menjadi arahan untuk semua produk, arahnya ke arah efisiensi energi. Baik. Jadi betul kan yang saya bilang tadi ya, rekan-rekan konsumen berdaya Indonesia, bahwa kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ada ahli efisiensi dan memang ahli dari bidang per-ASEAN ya gitu kan. Pas banget gitu kan di siang hari ini yang mungkin cukup panas ya. Coba silahkan dikasih komentar ya teman-teman konsumen berdaya Indonesia. Kalau misalnya ada yang punya AC tapi masih ngerasa kepanasan atau kegerahan ya, coba ya diketik komentarnya ya. Kemudian juga jika punya AC masih kepanasan, bayar listrik boncos. Ya, juga tolong ditulis komentarnya di sini ya. Kita akan coba untuk jawab nanti. Oke. Sekarang menariknya ya Bu Nani, Pak Fatur ya. Tadi BMKG tidak hanya dia memberikan warning terhadap El Nino ekstrim, tapi juga warning terhadap penggunaan listrik. Ya. Karena ternyata bagi BMKG ini pasokan listrik bisa jadi terganggu karena beberapa PLTA itu mengalami kekurangan air. Susut, ya kan? Apa mungkin ada hubungannya dengan pemadaman berkala ya gitu kan? Bisa jadi gitu kan. Nah, jadi cocoklah sekarang kita akan bicara mengenai efisiensi dan bagaimana kita bisa memilih atau menggunakan AC yang baik dan benar, ya kan? Itu mungkin menjadi fokus. Nih. Mungkin kita ke Pak Fatur ya, Pak Fatur ya. Nah, menurut Pak Fatur nih, berdasarkan pengalaman ya di lapangan, seberapa sering masyarakat kita salah kaprah dalam menilai kebutuhan AC? Kan kalau kita masuk ya ke toko, kita tanya,
mau yang berapa PK Pak? Betul. Ya kan? Kadang-kadang orangnya nanya, ruangannya berapa? Nah, atau mau gimana lah. Sekarang menurut pengalaman Pak Fatur nih, bagaimana? Silakan Pak. Baik Mas Ruli, jadi memang kalau kita bicara mengenai apa namanya pemilihan peralatan terutama per ASEAN tadi itu ya, yang paling penting tentunya sudah sesuai pertanyaannya tadi berapa besar ruangannya. Kemudian baru dari situ kita akan menentukan berapa besar PK-nya atau istilahnya gitu ya, atau istilah lainnya juga ada yang dikenal namanya BTU. Jadi sebagai gambaran begini Mas Ruli, jadi sudah sesuai apa namanya SOP-nya gitu. Ketika kita ingin menentukan kapasitas yang dipilih, maka kita harus dulu untuk peruntukannya untuk apa nih? Karena kan di rumah juga umumnya sih kalau rumah yang apa namanya sederhana begitu ya kan pasti kan AC biasanya digunakan untuk ruang tidur. Mungkin ada ruang tengahnya mungkin. Nah, itu memang ada karakter yang berbeda tuh Mas Ruli. Jadi kalau misalnya beberapa istilahnya referensi lah ya, rule of thumb begitu ya. Biasanya orang bisa berhitung dari luasan biasanya. Kalau pengalaman di lapangan, teknisi juga sudah pada pinter sekarang ya alhamdulillahnya. Jadi mereka mereferensikan tuh. Misalnya luas kamar ibu berapa kali berapa gitu. Nah, biasanya dikalikan dengan 400 atau 500 BTU. Contoh aja misalnya gitu ya, kalau kita punya ruangan kamar tidur kita 3 kali 4 misalnya 12 meter dikalikan 400 kira-kira itu 4.800 BTU kan ya. Nah, itu baru dari situ PK-nya itulah yang akan menjadi referensi kita milih AC-nya seperti kapasitas yang sesuai itu. Jadi jangan sampai kita punya ruangan segitu kita hajar pakai 1 PK misalnya, yang mana 1 PK itu adalah 9.000 BTU. Yang kejadian adalah mungkin over kapasitas sehingga kita kedinginan, kita juga tidak nyaman karena kondisi kenyamanan itu kan sebetulnya apa namanya adaptasi kita ya Mas ya. Jadi kadang-kadang terlalu dingin juga kita nggak nyaman dan tentunya ketika terlalu panas apalagi gitu kan. Sehingga memang harus matching tuh antara fungsi ruangan kemudian juga kapasitas yang ditentukan. Nah, mungkin saya bisa berikan referensi nanti, ada referensi dari pemerintah kita juga sangat-sangat fokus di situ, terutama KLH punya dokumen referensi itu untuk menentukan secara sederhana nih untuk konsumen. Jadi punya fungsi ruangan apa, jumlah orangnya berapa, formulanya sederhana sekali, kita bisa lakukan, kemudian kita bawa hitungan kita ke toko untuk beli AC yang sesuai. Baik. Seperti itu gambarannya. Sip. Nah, sekarang nih buat Bu Nani nih. Sebetulnya di Indonesia ini ya, apakah kita memerlukan AC ya? Karena kalau kita lihat di berita ya sekarang ya, di Eropa itu kan lagi rebutan AC tuh. Ya kan, suhu tinggi, rebutan AC gitu kan. Nah, sekarang nih dari sisi efisiensi energi ini ya, Bu. Apakah kita memang membutuhkan AC ya ketika cuaca panas, atau mungkin ada alternatif lain gitu Bu, selain AC misalnya seperti itu? Ya, terima kasih Pak Ruli. Memang benar sih sekarang yang tadi Pak Ruli sampaikan, benar-benar dampak daripada perubahan iklim itu kita rasakan. Bukan hanya kayak cerita gitu yang akan terjadi masa depan, tapi sekarang itu terjadi gitu, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Oleh karena itu sebenarnya di Indonesia pemerintah sudah banyak melakukan juga hal-hal mitigasi terkait dengan apa yang sudah terjadi maupun yang akan juga terjadi diantisipasi. Dari sisi data memang karena tadi cuaca semakin panas pada akhirnya dikarenakan banyak faktor ya, pasti kita rasakan sekarang ini juga karena perubahan iklim tadi itu cuaca semakin panas sehingga kebutuhan alat pendinginan itu sangat tinggi, sangat cukup tinggi, bahkan diperkirakan mungkin triple gitu ya ke depan di masa depan begitu. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Produk apa yang bisa kita pilih itu sebenarnya kalau nanti mungkin Pak Fatur bisa menambahkan, jadi ada banyak produk cooling sebenarnya, apakah itu dengan AC ataukah itu dengan kipas angin atau dengan ventilation, jadi di rumah-rumah itu bisa dikeluarkan udara dingin maupun panasnya kan. Tadi ada dalam ruangan ada 2 orang atau 3 orang itu menimbulkan heat juga, menimbulkan panas. Jadi bisa beberapa opsi. Nah, ini tergantung tadi dari kebutuhan dari desain ruangan, dari desain rumah,
dan juga kebutuhan kenyamanan masing-masing konsumen begitu. Baik, terima kasih. Nah, bicara masalah tadi nih ada macam-macam cooling device ya. Nah, saya ke Pak Fatur nih, menarik nih. Sekarang ini kan ada juga tipe-tipe AC ya Pak ya? Nah, ada AC split, ya kan? AC kaset, ada air cooler, ada AC ASEAN, maksudnya bentuknya AC, tapi kipas angin. Gitu kan. Nah, menurut Pak Fatur gimana nih perbandingan si alat-alat device itu terhadap kebutuhan El Nino yang ekstrim ini gitu, gimana tuh? Izin Mas Rudi, jadi kalau saya nyambung ke yang Pak Bu Nanik tadi sampaikan, memang kita ini Indonesia ini memang dianugerahi temperatur yang cukup tinggi ya Mas ya. Kemudian juga ditambah lagi kelembaban yang juga tinggi juga. Dan itu adalah sebuah kondisi yang memang sangat mempengaruhi terhadap beban pendinginan dalam sebuah ruangan. Itu adalah tantangan yang kita hadapi sebetulnya. Tetapi di satu sisi bahwa orang Indonesia sebetulnya juga punya adaptasi yang cukup baik terhadap kondisi tersebut kan. Sehingga beberapa peralatan yang tadi Mas Ruli sampaikan itu memang adalah variasi dari jenis ataupun juga aplikasinya. Contohnya saja yang paling dekat tadi adalah AC split. Umumnya dikatakan AC split bentuknya nempel di tembok, kemudian ya seperti rumah biasa lah. Itu nama istilah pasalnya itu wall mounted. Kemudian yang kedua ada AC kaset begitu ya. AC kaset itu memiliki kelebihan di mana distribusi udaranya meluas Mas, karena dia punya distribusi 4 sisi. Sedangkan kalau AC split di rumah kita kan cuma satu sisi tuh ya, satu jarak sirkulasinya satu arah begitu ya. Sedangkan kaset itu 4 sisinya bisa dikondisikan begitu. Nah, tentunya itu aplikasinya untuk mungkin di ruangan yang lebih besar, kemudian juga mungkin untuk komersial, untuk kafe lah atau coffee shop dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah air cooler. Tadi Mas Rui sempat sampaikan air cooler tuh. Jadi air cooler itu sebetulnya berbeda konsep dengan AC. Karena kalau kita tahu AC itu punya satu mekanisme pendinginan yang menggunakan freon ya. Mas Rui pasti tahu lah freon kan. Nah, ada refrigerannya tuh Mas di dalamnya tuh. Sedangkan air cooler ini menggunakan konsep yang berbeda. Jadi bayangin Mas Ruli, itu air cooler itu adalah sebuah pad, ada sebuah jaring-jaring yang diberikan air, kemudian dilewati sama udara. Sehingga harapannya udara yang lewat ke air tersebut bisa turun temperaturnya mungkin 2 atau 3 derajat lebih rendah karena melewati air tersebut. Tetapi memang ada implikasinya karena ketika dia lewatin air tersebut, airnya ikut menguap, Mas. Nah, ketika air ikut menguap, memang temperatur lebih rendah, tetapi kandungan uap airnya jadi lebih banyak tuh sebetulnya. Jadi kondisinya akan lebih lembab. Betul. Mungkin untuk area-area yang open space nggak ada masalah. Tapi kalau kita bicara untuk ruangan tertutup, akumulasi humidity atau moisture tadi, uap air tadi itu kan semakin tinggi kan. Berefek kepada lantai, peralatan, dan lain-lain. Dan kondisi kita secara tubuh juga berlebihan sebetulnya. Itu yang membedakan secara basic. Sedangkan AC ini tidak demikian konsepnya. Karena di AC itu, kenapa dia bisa lebih dingin? Karena memang ada freon tadi yang memerlukan listrik lebih besar. Memang air cooler ini lebih kecil karena hanya fan saja dan pompa kecil, pompa air gitu. Itu konsepnya yang agak berbeda sih. Ya, jadi konsumen berdaya Indonesia ya, ingat ya, itu perbedaannya cukup mendasar ya. Jadi jangan juga ikut mengiklan ya. Itu kan. Kita harus berdaya ya. Kita harus bisa berpikir ya. Makanya kita punya seri edukasi seperti ini Pak, yaitu memberikan pemahaman kepada konsumen. Kadang-kadang konsumen tuh yang ini aja lah. Jadi coba ya kasih komentar juga ya kalau misalnya ada teman-teman konsumen berdaya yang pernah punya atau sekarang menggunakan air cooler, gimana rasanya? Anyep nggak? Nyambung nih Mas Ruli, boleh ya? Izin ya? Nah, jadi mungkin ini satu trik lah, sekalian kita masukin tips sama triknya ya. Karena gini, kenyamanan manusia itu tidak melulu mengenai temperatur, tapi juga mengenai aliran angin. Ya kan? Jadi tipsnya begini,
skalanya kita punya ruangan yang cukup besar. Yang kalau dihitung secara kapasitas nih, itu misalnya perlu AC-nya katakan 3 PK begitu, atau bahkan mungkin 4 PK. Jadi kita perlu beberapa AC gitu kan. Nah, tipsnya adalah kita kalau punya ruangan yang besar dan mungkin tidak digunakan secara reguler begitu ya, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak gitu. Itu AC itu bisa kita turunkan kapasitasnya, kombinasikan dengan fan, Bu. Ya, atau ventilation antar ruangan gitu. Sehingga udaranya nggak rendah-rendah banget, tetapi sensasi nyamannya tetap dapat karena ada aliran angin. Ya, dibagi-bagi lah. Iya, dibagi dan distribusikannya. kulit kita pasti akan merasa lebih enak. Baik, baik. Itu adalah tips, misalnya kalau harus pasang 4 PK, listriknya kebayang dong Kebayang. berapa watt Gede. ya kan. Tapi kalau kita misalnya dibagi setengahnya aja, 2 PK yang dipasang, Iya, iya, iya. kasih fan yang low speed. Sekarang fan bagus-bagus. Oke. Udah ada Iya. LTHE-nya juga Ibu ya. Betul, kecuali yang ceiling fan atau ventilation yang di Ya. atas yang jadi kan fungsi fan itu ada yang menyedot dan Ah, ya. juga ada yang memblow. Lembur. gitu. Nah. Jadi itu juga harus ngerti penggunaan Betul, benernya betul. Ya. untuk memilih produk yang tepat gitu. Nah, ya. Oke ya, itu ya. Ingat ya baik-baik ya. Jadi kalau misalnya tadi kita mengakali ya, Ya. gitu kan, itu bisa pakai tambah fan ya. Nah, ini menarik nih Pak Fatur ya. Berbicara mengenai jumlah PK itu kan berbanding lurus dengan watt, Iya. ya, dengan benar. penggunaan listrik ya. Jadi Iya. kita jangan sampai kita itu kayak yang, oke saya mau beli yang 4 PK terus tiba-tiba marah-marah dia. Kenapa listrik saya gini nih, ya kan? Iya. Karena dia mungkin nggak memahami mungkin atau belum memahami kan, atau tidak diberitahu. Ya ini juga hal yang penting. Nah sekarang nih ke Bu Nani nih kan. Nah tadi kan kita melihat bahwa si AC tadi itu kan semakin tinggi PK-nya kan tentunya kan semakin tinggi listriknya Iya. dan bayarnya semakin mahal juga ya tentunya ya. Iya, Nah sekarang mungkin yang tadi tuh ada LHE itu yang tadi disampaikan, ini menarik nih kita bahas nih kan. Bagaimana apa sih LHE itu, label tanda hemat energi itu, dari pengalaman yang sudah dilakukan sama Bu Nani selama ini? Ya, mumpung ada di sini sekalian gitu, karena kami kemarin kerja dengan clubs dan juga ini adalah sebuah lembaga NGO Amerika yang membantu pemerintah Indonesia untuk mempromosikan atau mengupayakan agar supaya ada peralatan yang lebih affordable dan juga functioning gitu ya, tapi juga efisien, yang juga tidak bisa memberikan pemanfaatan bagi manusia maupun lingkungan. Jadi juga kayak tadi katanya, oh itu ada kompresor atau refrigeran gitu ya, itu harus dipilih refrigeran yang bagus yang tidak merusak lingkungan juga. Jadi itu kegiatan atau program daripada klub sebelum selama ini ya, terkait dengan promosi appliances itu. Nah, terkait dengan hal itu di Indonesia, syukurnya ini pemerintah Indonesia itu sudah cukup getol sebenarnya melakukan menetapkan standar untuk peralatan-peralatan yang memiliki efisiensi energi gitu. Termasuk tadi ya penggunaan gas freon yang ramah lingkungan ya. Nah, jadi kalau misalnya dulu kan kita lihat, wah gas rumah kaca tuh karena freon katanya gitu ya gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Nah, dari sisi appliances sebenarnya di Indonesia sudah ada 9 peralatan rumah tangga maupun komersial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dia memiliki minimum energy performance. Jadi bedanya SCAM dengan LTHE adalah kalau SCAM itu ada hanya minimum energy performance yang memberikan signal kepada manufaktur produsen bahwa dia tidak boleh menjual di bawah itu. Gimana tuh contohnya? Contoh misalnya kayak AC ya. AC saat ini itu minimum energy performance-nya yang dibolehkan beredar adalah 3.4 CSPF. CSPF itu matrik untuk air conditioner gitu. Penilaian efisiensinya. Artinya manufaktur yang memproduksi nggak boleh jualan peralatan di bawah itu. Berarti kalau di bawah 3,5 itu tidak efisien itu misalnya. Di bawah 3,4 itu tidak efisien dan tidak boleh beredar. Tidak boleh beredar. Bahkan dilarang gitu. Dilarang. Itu taunya gimana itu, Bu? Nah, ini taunya adalah bisa ke saya pikir semua perusahaan sudah menerapkan sekarang. Harusnya semua sales sudah menyampaikan itu. Tapi kalaupun tidak, ini bisa lihat di SIM EBTKE.
Nah ya, nanti kita taruh di deskripsi ya. Betul ya. Dan kalau nggak salah di unitnya ada Iya, logonya. di unitnya ada logonya. logonya, Nah, Mas. itu yang tadi saya Gimana bilang logonya? antara scam dan LTHE Iya. bedanya. Jadi kalau label tanda hemat energi itu menunjukkan adalah tingkat efisiensi dari suatu produk. Kalau tadi 3,4 adalah minimumnya. Nah, yang label tadi LTHE itu bisa sampai bintang 5. Oke. Jadi yang paling tinggi gitu ya, Paling minimal tinggi, paling saat bagus. ini Oke. paling tinggi 5 ke atas gitu ya, 5 CSPF ke atas. Tapi di negara lain sebenarnya sudah sampai tinggi. Oleh karena Ya. itu di Indonesia sekarang pemerintah juga berusaha menaikkan Naikkan. terus gitu ya, bintang 5-nya mungkin Ya. kuat depan ke depan mungkin Nilainya bisa dinaikin ya, Pak. bisa nilainya lebih tinggi lagi Iya, gitu iya. sehingga lebih efisien lagi. Artinya kalau ada konsumen mau beli AC ini ya, apa sih yang harus dia lihat pertama kali, Bu? Harus bintangnya dulu. Harus bintangnya Iya. dulu. Kalau misalnya bintangnya 3 gitu kan, Ya. kira-kira itu udah efisien gitu. Itu sudah efisien tapi belum optimal Oh, ya. dari sisi nilai yang akan dihemat lebih Ya, banyak gitu. oke. Karena semakin banyak bintang itu akan semakin hemat, artinya koceknya akan semakin banyak Iya. disimpan untuk kebutuhan lainnya gitu. Oke, Dalam kalau- membayar listrik ya. Ya, kalau misalnya tidak ada bintang. Wah, itu Ah, nggak- itu nggak boleh. Nggak Kalau beredar nggak ada itu. bintang, itu artinya nggak boleh beredar harusnya. Kalau misalnya konsumen menemukan itu, harus minimal saya senang sekali ada FKBI, laporlah ke EBA. Nah ya, oke ya. Oke ya. Tulis di komentar ya. Kalau misalnya ada rekan-rekan konsumen berdaya Indonesia yang membeli AC ya, tidak ada bintangnya di label, tolong tulis di komentar ya. Ya. Disampaikan baru ke ya, Mas ya? FKBI AC baru ya, AC baru ya. Bukan AC lama. sehingga Tambahan Mas Ruli. ya. menurut Tapi Blanik. sebelum Silakan, itu silakan, sebenarnya Blanik. selain ke FKBI juga bisa langsung mengirimkan ke ESDM. Nah, Di SDM. sana itu ada info@esdm.go.id yang bisa menerima juga keluhan. Gitu. Baik ya. Jadi ada 2 ya saluran keluhan, bisa langsung ke FKBI, nanti kita teruskan juga, lalu atau ke ESDM ya. Oke. Ini penting ya. Oke, Pak, ada Tambahan Mas Ruli. Jadi mungkin nyambung ke Bu Nanik tadi bahwa mindset konsumen kita ini harus diedukasi terus kan Mas ya. Jadi bayanginnya itu kita bicara mengenai bayar di awal atau bayar Iya, operasional. betul. Ya kan? AC kita kan tentunya diharapkan beroperasi mungkin di atas 5 tahun lah ya, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Dan ketika kita pilih bintang yang paling efisien, maka savingnya itu selama itu lifetime-nya si AC itulah kita akan dapat benefit. Walaupun mungkin di awal dia agak sedikit mahal, mungkin selisih lah Pak, ya, ada berapa ratus ribu atau berapa gitu ya. Tetapi secara jangka panjang sebetulnya kita menghemat. Jadi mindset ini harus dipakai oleh konsumen kita, karena kan dipakai sendiri kan. betul. Jadi ketika kita kocek kita keluar untuk beli AC baru, sekalian aja yang bintangnya 5, karena jangka panjang kita akan dapatkan benefit keuntungan itu. Oke, sip. Gitu sih. Dan kami udah pernah melakukan Nah, uji Komparasinya. Komparasi. uji Iya. coba ini perhitungan. Jadi kayak tadi kan AC kalau dari sisi perhitungan kami itu 8 tahun itu masih lifetime-nya masa pakai gitu Masih- ya, masih Pak, ya. layak Masih pakai. oke lah, masih Ya. layak pakai gitu ya. Dan itu perhitungannya cukup signifikan, Pak. Jadi kalau beli hanya yang minimum energy performance saja Ya. dibandingkan misalnya dengan bintang 5 itu bisa saving 27 sampai 30% gitu. Dari uang yang harus dibayarkan dengan listrik, meskipun listrik kita sekarang ini sudah lebih kalau dibandingkan ASEAN sudah lebih oke lah, tapi meskipun masih tetap lebih murah rendah, gitu ya, lebih lebih murah, rendah gitu ya, iya, iya. dengan 1.400 1444 sekian kalau nggak gitu salah. ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Fatur. Mungkin nyambung ke Bu Nani tadi. Nah, sekarang kira-kira nih dari tadi dengan Clubs itu ya, kira-kira sudah berapa persen nih cakupan si AC yang bintang 5 ini di Indonesia ini? Ya. Saat ini mungkin secara umum terkait dengan penetrasi AC, tadi kan Bapak nanyakan sejak awal itu seberapa besar sih AC itu dikonsumsi di Indonesia. Memang saat ini kalau dibanding seluruh ASEAN, di Indonesia penetrasi AC masih rendah. Jadi masih banyak orang yang pakai kipas Kipas angin angin. ataupun yang lain gitu ya. Kemudian sekarang
kurang lebih sekitar 15% penetrasinya. Dulu pada waktu kami masuk itu sekitar masih 10%, sekarang udah 15%, pasti akan lebih Naik karena lagi. semakin panas Cuaca kan, tadi ya, cuaca sampaikan di tadi awal. gitu. Kan Iya. semakin panas dan sekarang kita kebanyakan di daerah urban kan, Betul. dibanding di daerah rural gitu ya. Nah, Pedesaan ya, Bu, ya. saat ini AC yang bintang 5, alhamdulillah kemarin dengan adanya signal dari pemerintah dengan berbagai macam promosi kayak pindah ke bintang 5, ada 5 star financing, sudah lumayan meningkat tapi masih tetap didominasi yang bintang 2. Oh, masih ada bintang 2 ya? Iya masih, karena kan itu boleh beredar masih Boleh, kan. iya. Nah, artinya kalau di persentase mungkin untuk yang bintang 5 itu kira-kira ada berapa persen? 30% Iya, dari kurang market? lebih ya. 30% Iya, market ya? Iya. Betul. Dan ini memang perlu Betul. adanya edukasi tadi, Mas Ruli, supaya memang dengan sendirinya bintang-bintang yang rendah itu tidak dipilih. Karena kan market kan gimana orang beli kan. Jadi ada preference ya. Betul. Dari preference Betul. konsumen sehingga si manufaktur itu akhirnya tidak lagi memproduksi itu dan dia domino efek ya. Iya, domino efek. Domino efeknya akan ke sana gitu. Dan Iya. mungkin satu lagi persepsi yang selama ini mengatakan bahwa kalau bintang 5 itu pasti mahal. Itu enggak juga. Gitu ya. Iya. Jadi ada juga bintang 4 yang harganya sama bintang 2 yang harganya 2 atau 3 gitu ya. Harganya sama dengan bintang 5 gitu. Jadi kan itu tidak dikontrol ya oleh pemerintah. Jadi harga sih gimana nggak pasaran dikontrol. ya. Nah, Ibu pernah membuat kajian nggak, misalnya merek-merek tertentu yang tadi itu harga-harganya yang cukup affordable lah ya, yang mampu lah. Kira-kira konsumen bisa mengakses di mana, Bu, informasi-informasi? Sebenarnya ada banyak studi-studi mengenai hal itu yang sudah tersedia. Mungkin tidak specifically dia dihubungkan dengan satu brand tertentu gitu ya. Tapi secara istilahnya agregat level gitu yang tadi menunjukkan bahwa sebenarnya nggak selalu AC yang bintang 2 atau 3 itu bintang 5 itu harganya lebih mahal daripada bintang 2 atau bintang 3 atau mungkin bintang 4 gitu ya. Ini bisa diakses bisa ke websitenya Club sendiri. Ya, nanti ada di deskripsi ya, websitenya Club. Ada lembaga tentunya pasti ke SDM ya di SIM EBTKI yang tadi saya sampaikan. Yang kedua juga bisa ke lembaga lain seperti AIE atau U4E misalnya ya. Ada website bahkan dia juga menghitung berbagai macam investasi, kalkulasi kayak gitu tersedia gitu. Oke, terima kasih. Ini informasi yang sangat penting sekali ya. Artinya karena kita nggak di-endorse ini podcastnya ya, dari merek tertentu ya. Artinya silakan konsumen berdaya Indonesia untuk tadi nanti kita akan cantumkan link-linknya di deskripsi ya. Jadi kita bisa melihat, memilih, mengambil keputusan lah ya. Ya bahwa investasi itu yang harus kita pilih sih sebetulnya, daripada tadi kan Pak Fatur murah di awal tapi tersiap-siap ke sana. Nah, Pak Fatur nih, kalau kita bicara masalah tadi itu ada AC yang efisien ya, yang bintang 5 sama bintang 2 nih. Dari sisi perawatan nih, gimana Pak itu? Ada perbedaan nggak itu perawatan? Jadi mungkin untuk awal ini saya coba, mungkin ada beberapa teman-teman pendengar kita yang belum begitu aware mengenai inverter atau yang standar gitu ya. Karena supaya nyambung nih Mas Ruli nih. Jadi memang perbedaan teknologi inverter dengan yang katakanlah inverter itu adalah suatu teknologi yang merubah putaran, Mas. Oh, tunggu Pak. Jadi sebelum kita ke sana ya, saya konfirmasi nih. Yang bintang 5 itu apakah selalu inverter, Pak? Enggak. Nah, ya, jadi ada juga mungkin yang didesain dengan standar produk, tetapi umumnya memang inverter. Tapi umumnya inverter. Jadi kalau kita ngelihat inverter itu rata-rata bintang 5 ya. Tapi nggak semua bintang 5 itu punya teknologi inverter. Ada beberapa produk yang memang efisien tapi tidak dengan inverter gitu ya. Baik. Nah, saya lanjutin Mas. Jadi inverter itu sebuah teknologi yang merubah putaran. Jadi kalau kita bicara AC ini, jantungnya dia itu adalah namanya kompresor.
Nah, kompresor inilah yang memakan listrik paling besar. Mm-mm. Katakanlah 90% listrik itu karena si kompresor lah gitu. Mm-mm. Nah, inverter ini adalah sebuah teknologi yang mengatur putarannya. Tentunya seperti halnya mobil, sepeda, dan lain-lain. Ketika putaran kita cepat, listrik kita boros begitu. Ketika pelan, maka listrik kita hemat gitu. Nah, teknologi inverter inilah yang bisa membuat adaptasi terhadap perubahan Oke. cuaca, perubahan beban ruangan, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan yang standar. Jadi kalau yang standar itu, dia kalau misalnya dibatasi oleh temperatur ya, kita suka nge-set tuh temperatur ya, di remote 23 atau 24 misalnya. Kalau tercapai, ruangan kita 24, maka kompresor ini mati, tag mati gitu. Terus naik lagi, dia nyala lagi. Demikian seterusnya, nyala terus, nyala, start stop. Nah, dengan inverter, ketika suhu kenyamanan 24 sudah tercapai, dia nggak mati, Mas. Dia berkurang aja putarannya di kecepatan yang rendah. Jadi dia nggak start lagi ya? Start lagi. Jadi nggak ngambil listrik besar juga ya? Oke, begitu. Sehingga itulah maka inverter ini punya keunggulan, efisiensinya lebih tinggi dibandingkan yang standar begitu. Jadi tadi saya baru masuk ke pertanyaannya Mas Ruli tadi bahwa apakah inverter itu perawatannya berbeda dengan yang standar. Secara struktur AC-nya tentunya tidak ada perbedaan. Semuanya memiliki komponen yang sama, hanya berbeda di teknologi kompresornya yang tadi di drive oleh inverter. Jadi secara perawatan sama saja inverter ataupun yang standar. Dan yang paling penting adalah dirawat. Karena kalau yang sama tapi nggak dirawat ya sama-sama jeleknya juga mau inverter atau mau yang standar. Iya, betul. Nah, sekarang nih mengenai inverter nih, kan biasanya kan suka ada tulisan inverter nih ya. Nah, gimana nih, mungkin bagi yang awam ya, kan ada tiba-tiba mungkin dia dapat merek tertentu ya, yang mungkin kalau merek-merek yang udah ada di pasaran mungkin udah dia oke lah misalnya kan. Tapi kalau misalnya ada merek baru, ini kan suka ada merek baru ya sekarang ya, si AC sih. Terus ada tulisan inverternya tuh. Kira-kira apa yang kita bisa bedakan dengan inverter beneran atau inverter yang cuma inverteran nih gitu? Apakah dari suaranya atau dari listriknya gitu atau gimana? Kalau ini sih rasanya lebih aman lah Mas Ruli, karena ketika dia memang state itu inverter, rasanya sulit orang gimmick ya, jadi memang itu adalah pabrikan yang karena gini, mundur sedikit, bagaimana produk-produk, katakanlah kita punya produk lokal, kita punya produk impor. Setiap produksi AC yang mereka produksi sebelum di market, sebelum dipasarkan, itu disertifikasi dulu. Jadi di situ screening pertama. Bagaimana dia men-set ini saya inverter, tentunya di proses ini akan ketahuan. Kalau nipu-nipu inverter bukan inverter pasti nggak lolosnya dong. Ya kan? Walaupun impor maupun lokal sama. Jadi ada namanya proses sertifikasi produk, yang itu termasuk di situ ada LTHE yang tadi benar sampaikan. Jadi di tes lah beneran tuh di kondisi sekian berapa sih bintangnya gitu Mas Ruli. Artinya ya bagi konsumen berdaya Indonesia ya, belilah AC dengan label yang jelas ya. Artinya kalau misalnya ada tulisan inverter yang tapi dia nggak ada bintangnya, itu harus hati-hati tuh. Mungkin saya tambahkan sedikit tadi disampaikan kalau misalnya nggak ngeragu seperti itu, karena semua model itu pasti sudah diregister terlebih dahulu, sehingga dicek di SIM MBTKE, di sana ada kalau pakai link itu, kemudian di sana ada tulisannya informasi untuk konsumen, itu Bapak Ibu bisa lihat setelah diklik, kemudian akan terlihat semua peralatan yang tadi 9 sudah diatur itu, semua listnya ada di sana. Itu bisa menjadi panduan bagi konsumen untuk memilih, misalnya. Kadang kan ada juga, saya pernah mengalami itu, saya nggak tahu gimana ya, pergi ke sebuah toko elektronik, tapi di sana itu tidak disampaikan informasi labelnya, jadi kosongan banget gitu. Nah itu tapi di belakang, di samping atau kadang-kadang di belakang atau di bawah kadang-kadang ada nameplate daripada peralatan itu. Saya harus lihat model ini, kemudian saya cek juga lagi di SIM MBTKE gitu. Jadi itu salah satu cara ngelihat untuk cross check seandainya pas masuk ke toko
kok aku nggak ngelihat produk-produk ini dipasangi langsung label gitu ya. Harusnya memang setiap produk yang dijual itu dipasang labelnya dan wajib. itu ada di produk, nempel ngecap di produk dan juga ada di bungkusnya gitu ya. Tapi Sesuai kadang-kadang pas kita ke Ada toko aja ya. ada aja yang nggak ada, nggak betul. dipasang. Baru nanti pas sudah beli baru kita dapat satu bungkus di dalamnya, di situ baru ada labelnya gitu. Oke, ini menarik nih ya. Jadi bagi rekan-rekan konsumen ya, ketika beli peralatan elektronik ya, saya melihat pertama ya yang harus dipastikan ada tadi nameplate-nya yang biasa di belakang tuh, ya kan? Karena di situ informasinya memuat ada informasi tegangan watt, berapa watt ya. Jangan sampai di rumah cuma 1.200 belinya yang 3.000 gitu kan. Ya kan ngejepret semua itu kan. Nah, satu itu. Kedua tadi nomor ya model, nomor segala macam ya. Itu di situ ya. Nah, kalau bintang biasanya ada di mana, Bu? Bintang dia ada stiker sendiri, Iya, sayangnya stiker itu. sendiri. Jadi tidak ada di nameplate Iya. saat ini, tapi ada stiker yang nempel di Di depan produk. malahan. Sehingga makanya tidak bisa kayak tadi itu di dalam nameplate-nya langsung ditulis bintang 5 gitu. Sayangnya tidak gitu ya. Sayangnya tidak. Jadi harus lihat modelnya, baru kemudian dicek. Harus lebih berhati-hati lagi ya. Jadi saran saya, ketika sekarang nih ada rekan konsumen berdaya yang ingin beli AC, riset dulu ya. Google dulu, nanti ada link atau kita lihat link yang akan kita share di deskripsi ya, untuk lihat sebelum ke toko. Karena kalau udah di toko, pasti itu salesnya akan ngomong macam-macam gitu. Jadi bingung kita gitu. Terpengaruh gitu, godaannya gitu kan, godaan. Wah, kalau diskon lah, ini dapat hadiah inilah, hadiah itulah, ini dapat minyak goreng lah. Jadi kadang-kadang kalau dikasih iming-iming minyak goreng tuh, wah lumayan juga nih. Nah, jadi artinya be smart consumers ya. Jadi konsumen yang cerdas gitu kan, konsumen yang berdaya itu kan, seperti itu. Nah, kembali ke Pak Fatur nih Pak. Kalau misalnya ada konsumen ya dengan budget dikit lah itu ya, yang nggak bisa beli yang branded atau gimana ya, kira-kira tipsnya apa nih supaya dia mendapatkan produk yang tadi tuh yang certified, lalu dia sesuai dan juga efisien itu, apa yang harus diperhatikan? Ya, mungkin kalau dari prosesnya ya tadi seleksi itu memang yang paling penting tadi Mas Ruli. Jadi kita pastikan dulu bahwa kita menghitung kebutuhan AC itu sesuai. Itu yang penting. Ruangannya. Jadi nanti mungkin saya juga titip link untuk panduan perhitungan itu nanti bisa dimanfaatkan. Jadi dari situ awalnya bahwa sesuai dulu nih. Nah, baru kemudian saya rasa sekarang brand-brand yang boleh dikatakan ada kelas 1, kelas 2 dan seterusnya ya. Misalnya kalau kita bicara market share begitu. Brand-brand yang katakanlah yang market share-nya rendah juga sebetulnya karena LTHE tadi sudah diberlakukan wajib, sebetulnya memiliki penilaian yang sama. Brand A dengan brand B misalnya, yang ini terkenal, yang ini nggak terkenal, tapi sama-sama bintang 3, sebetulnya sama secara efisiensi. Betul. Itulah kegunaan LTHE menurut saya. Bintangnya juga ya. Ya, bintang ya tuh yang lupa. Tentunya kalau market leader biasanya punya harga lebih tinggi begitu ya. Sedangkan kalau kita budgetnya lumayan agak terbatas, ya mungkin kita cari second brand, tetapi memang yang bintangnya tetap efisien. Karena itu sebetulnya akan menjadi konsumsi kita seterusnya. Nah, mengenai berikutnya adalah sekarang ini kan banyak fitur-fitur Mas. AC itu banyak fitur yang kadang-kadang kita nggak perlu juga sebetulnya, ya kan? Ada AC yang ada ChatGPT-nya gitu. AI. Sensor misalnya Mas ya, sensor gerak, kemudian ada sensor panas tubuh dan lain-lain. Sekarang saya mau tanya, ada AC yang ada vitamin C-nya gitu. Itu kira-kira gimmick apa beneran tuh, Pak? Vitamin C gimana? Enggak, maksudnya ada misalnya ya, AC ini mengandung vitamin C di filternya. Ya, mungkin ada sedikit inovasi dari sisi udara ya.
kesehatan ya, kayak apa namanya, molekul apalah yang ditambahkan iya, begitu. iya. Maksudnya itu. Oh, gitu. Jadi ada beberapa AC yang secara fungsi ditambahkan dengan fitur-fitur yang lebih gitu ya, kayak kesehatan, kemudian juga ada fitur-fitur IoT lah, smart home dan lain-lain. Nah, itu kan sebetulnya akan berdampak kepada Tambahan tambahan biaya. Padahal kalau kita tadi cenderung yang terbatas, Butuhnya apa? ya, Butuhnya yang, gitu doang. ya gitu. Gitu. Jadi kita harus juga pilih Iya, sesuatu hal yang sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang yang gitu-gitunya ya lebih membebani harga ya Bu ya. Iya. Menarik. Gitu Mas. Tambahan aja Pak, Ya. karena sebenarnya LTHE itu kan lebih ke efisiensinya Ya. ya, dan menciptakan fungsi AC-nya itu Ya. sendiri untuk pendinginan gitu ya. Yang tadi fitur-fitur itu sebenarnya nggak termasuk dalam pengecekan laboratori Yes. yang tadi gitu. Misalnya kayak tadi fitur vitamin itu nggak ada di standar pengecekan di laboratori gitu. Nggak jadi bintang Jadi 5 gitu, nggak jadi bintang 5, enggak gitu. Menarik. Jadi Iya. harus kembali lagi ke Betul. Pak Fatur tadi sampaikan, harus tahu kebutuhan kita apa, terus kemudian usahakan dikurangi pemilihan apa namanya Fitur-fitur. fitur-fiturnya karena tergantung kebutuhan ya Betul, memang ya. betul. Tapi Tapi itu akan mengurangi harga. akan mengurangi Minimal itu akan signifikan, berdampak ke situ. berdampak ke harga. Karena tadi judulnya kan agak terbatas gitu ya Pak ya. Betul ya. Oke, menarik sekali ya ini ya. Nah, untuk Bu Nani ini ya. Menurut Bu Nani nih, ini kan sebetulnya kan inisiatif yang sangat bagus ya. Artinya efisiensi itu tidak hanya itu sangat berpengaruh besar terhadap konsumen di sini ya. Dan juga di situasi yang sekarang ya, di mana energi itu sangat terbatas. Kita bicara masalah tadi tuh El Nino, banyak PLTA yang kekurangan air kan, tentunya kita memerlukan banyak efisiensi energi ya. Nah, kira-kira langkah strategis apa yang bisa kita lakukan ya, maksudnya dari mulai masyarakat sipil, terus pemerintah, terus industri, asosiasi ya, untuk mendorong ke arah sini, ke arah efisiensi energi ini, Bu. Iya, makasih Pak. Jadi memang harus semua pihak ya untuk bisa mencapai tujuan akhir kita, yaitu reduksi daripada emisi, sehingga GRK tadi tidak semakin membludak atau membahayakan banget. Kan kita udah kerasa ini sekarang dampaknya gitu ya. Jadi memang menjadi tanggung jawab semua orang, semua unsur gitu ya di dalam masyarakat ini, bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja. Jadi kalau dari sisi pemerintah itu harus dia selalu memperbaiki tingkat efisiensinya. Harus lihat juga di sekitar negara sekitar. Kita ada di mana, agar supaya tidak menjadi dumping bagi produk-produk yang efisiensinya lebih jelek gitu. Misalnya iya, betul. Misalnya kita di 3,4 tapi ternyata Malaysia sudah bisa produksi di 6 gitu ya. Jadi sisanya yang aku jual dioper ke sini aja gitu kayak gitu. Jadi itu yang harus diantisipasi. Oleh karena itu dari sisi pemerintah harus jaga gawang terkait dengan level playing field-nya di antara kebijakan kita di antara sekitar, agar supaya tidak terjadi dumping tadi. Bukan dumping sampah ya, tapi meskipun disebut ini ya, tapi masih tetap produk baru itu, tapi efisiensinya lebih rendah daripada yang maksimum efisiensi yang ada di sini misalnya kayak gitu. Jadi itu mungkin yang maksimum daripada efisiensi yang ada dari negaranya gitu. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Yang harus dilakukan konsumen seperti ada. Karena sudah diberikan kemudahan dengan adanya bintang, kan kita udah biasa tuh, wah pasti kalau bintang 5 itu lux gitu kan. Ya udah pilih aja bintang 5, itu jadikan guidance untuk memilih peralatan gitu. Jadi karena semakin banyak bintang itu akan semakin hemat, dan bahwa di bintang tadi atau di label tanda hemat energi itu sudah melalui berbagai macam laboratory testing gitu, baik keselamatan maupun juga tidak hanya di bintangnya ya, tapi kan
ada SNI Safety ya, ya, ada safety SNI. ya. Jadi perhatikan semua logo-logo yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga itu yang menjadi guidance bagi pemerintah, bagi konsumen. Nah, kalau bagi perusahaan sebenarnya kan di Indonesia ini masalahnya masih demand driven gitu ya. Jadi dibiarkan dari pasar kah gitu menganu agak berbeda mungkin dengan negara lain yang cukup intensif dari sisi support ke ini ya. Nah, itu artinya apa dari di sisi dunia usaha adalah senantiasa mengupayakan produksi-produksi dengan teknologi yang lebih mumpuni gitu. Sehingga meskipun mungkin awalnya kayak tadi meskipun nggak ada insentif aku jadi banyak nih jualannya gitu ya atau biayanya, tapi dengan upaya pemerintah yang tadi sudah berusaha juga untuk meningkatkan efisiensi, yakinlah bahwa suatu saat kamu akan mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, sekarang nih saya punya pertanyaan, Bu. Kalau misalnya bagi mereka yang terlanjur beli peralatan yang tidak ada bintangnya ya, itu kan 2-3 tahun sebelumnya misalnya kan, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan ya? Apakah misalnya ada program trade-off gitu? Pemerintah bisa menjembatani itu gimana menurut Bu Nani? Kebetulan sekali pas ini beberapa waktu yang lalu sudah ada upaya dari pemerintah untuk mempromosikan bintang 5. Mereka juga melakukan kerjasama dengan berbagai macam produsen, membuat bazar yang bisa juga ada program trade-off, kemudian ada 5-star financing kayak gitu-gitu, sehingga ini bisa juga dimanfaatkan ke depan gitu. Memang belum masif, tapi sudah mulai sehingga ini yang ke depan akan lebih didorong sebenarnya. Termasuk juga upaya-upaya pemerintah sebenarnya dengan saat ini ya, yang dari sisi pemerintah yang kami lihat dan kami juga akan berupaya mendorong nantinya adalah sudah ada aturan-aturan kepada misalnya kayak bagaimana mendorong pemerintah daerah kalau saat dia melakukan procurement itu harus memilih bintang yang lebih tinggi. Ini juga yang kita mau dorong supaya tadi membantu dunia usaha akhirnya menjadi produknya bisa lebih murah dan lebih affordable. Betul, saya sepakat. Nah, untuk informasi-informasi kayak tadi nih, ini kita kira-kira konsumen bisa tahu gimana nih Bu? Misalnya ada agenda trade-off gitu kan gitu. Ya, saat ini memang masih distributed informasinya, tapi kami berharap nanti ke depan dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses ini, termasuk sekarang dengan FKBI, terima kasih banget gitu ya, sudah mulai fokus di appliances juga itu. Kami berharap bisa akhirnya juga ikut menyebarkan informasi. Saat ini sih masih tetap ada di EBTKE, masih yang paling banyak di websitenya EBTKE, silakan dikunjungi aja. Dan juga bisa kunjungi kalau di websitenya Clubs juga ada. Dan mungkin ke depan kalau ada informasi program-program kayak yang tadi saya sampaikan, FKBI juga bisa terinformasikan dengan baik sehingga juga ikut serta mempromosikan dan juga memberikan kontak gitu ya, bagaimana caranya melakukan itu. Oke, sip, yep, mantap. Nah, Pak Fatur nih, punya tips nggak penggunaan AC yang baik dan benar? Gitu? Nah, oke, Mas Rudi, tapi ini agak lumayan luas. Yang praktikal aja nih. Jadi gini, Mas Rudi. Misalnya suhunya berapa, dimulai dari suhu berapa. Kadang-kadang kita kan pengen cepat nih, langsung aja nih 15 gitu kan. 16 gitu. Bener nggak seperti itu gitu? Ya. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa settingan suhu yang kita set itu adalah istilahnya setting point ya. Jadi kita mau mencapai ruangan itu seberapa dingin. Itu ada sebetulnya yang kita kejar kan. Jadi kalau rasanya kita kejar 16, kita udah nggak nyaman sebetulnya. Tapi ada upaya itu supaya unit awal pertama kali jalan, dia bekerja maksimal dulu tuh, supaya cepet dingin. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Tetapi setelah mulai terasa nyaman, naikkan setting temperaturnya, supaya ke kondisi yang memang level nyaman kita gitu. Entah 23, 22, apapun tergantung dari selera lah ya, gimana enaknya gitu. Tapi
apa namanya, metode seperti itu sebetulnya sudah difasilitasi sekarang oleh brand-brand baru, Bu. Bagaimana mereka membuat ada istilahnya turbo cooling lah atau apa namanya fast cooling dan lain sebagainya. Itu sebetulnya mensiasati ketika kita pertama kali masuk, ketika beban ruangan kita masih besar, Mas Ruli. Karena rumah kita ini kan cenderung menyimpan panas, Mas. Jadi kalau kita pulang kerja nih jam habis maghrib katakanlah atau jam 5:30 sore, ini lagi lucu-lucunya nih dinding nih, lagi anget-angetnya nih, sehingga awal pertama kali kita asik kayaknya ngedingin nih, jos gitu kan. Nah, makanya beberapa fitur itu sudah diakomodir sebetulnya oleh brand-brand untuk mempercepat awal. Tapi kembali lagi ketika kita bicara kebutuhan, balikan lagi kepada setting temperatur yang sesuai sebetulnya. Berapa temperatur yang sesuai? Kalau beberapa referensi ASRE standar dan lain sebagainya, SNI juga sudah ada standar. Sebetulnya level nyaman kita pastinya range antara 21 sampai 25, even 26 itu sebetulnya sudah nyaman. Sudah cukup ya. Tergantung adaptasi orang dan lain sebagainya. Satu lagi Mas Ruli yang saya juga ingin sampaikan di kesempatan ini bahwa efisiensi energi itu tidak hanya sekali jalan terus selamanya begitu. Harus ada namanya proses perawatan. Perawatan itu tentunya ini mungkin juga problematik klise untuk ibu-ibu rumah tangga nih. Bagaimana dia mendapatkan teknisi yang oke, yang sopan, ya pokoknya itulah kadang-kadang di pasaran itu banyak tuh cerita-ceritanya tuh. Sehingga kalau dia temu satu orang itu pasti langganan semua tuh. Nah, itu salah satu hal yang juga mempengaruhi dari efisiensi tadi. Bagaimana kita melakukan perawatan secara rutin, baik mandiri ataupun baik dengan teknisi yang bersertifikat. Nah, ini tadi kalau Bu Nanik mendorong menginformasikan SDM sudah melakukan kegiatan itu, sebetulnya ada satu kementerian kita juga yang melakukan itu, KLH, yang mendorong penggunaan teknisi bersertifikat. Nah, kenapa penting? Karena ketika teknisi sudah melakukan sertifikasi, kemampuannya untuk mengetahui hemat energi, kebocoran, perawatan, itu sudah lengkap. Karena kita tahu populasi asing kita gitu besar, teknisi kita masih minim. Jadi rasionya masih mungkin 1:20 sekian lah mungkin, lebih banyak lah. Sehingga teknisi bersertifikasi ini sangat penting, Mas Ruli. Jadi ini dalam kesempatan ini juga harapannya konsumen tahu nih, ada sertifikasi itu gitu kan, minimal ditanya lah, ya kan, sertifikat pelatihan atau apapun. Itu minimal ditanya, karena perawatan itu sangat penting Mas Ruli, karena tadi energi consumption makin besar kan, dan di rumah tangga sudah pasti AC itu salah satu dominasi listrik paling besar. Jadi kalau kita bisa hemat listrik dengan merawat, itu maka listrik kita akan berkurang tiap bulannya. Dan satu hal tips lagi mungkin yang kita bisa lakukan di rumah, membersihkan filter AC secara mandiri. Karena itu cukup signifikan mempengaruhi dari masalah. Mas Ruli pernah di rumahnya netes-netes AC, itu sederhana karena filternya kotor. Kalau kita bisa lakukan reguler seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu akan mengurangi permasalahan. Kemudian panggil teknisi bersertifikat mungkin sebulan, 2 bulan sekali. Walaupun umur pakainya udah lama ya. Tadi kan pertanyaan juga 4 tahun yang lalu misalnya beli. Kalau kondisi kondenser outdoornya itu bersih, maka energi efisiensinya akan dapat juga. Jadi kondenser luar juga itu ya, semprot juga. Itu kalau itu harus pakai teknisi, Mas. Jangan semprot sendiri ya. Kita nggak tahu ada electrical part apa kan gitu. Pentingnya teknisi bersertifikasi tahu prosedurnya. Mungkin itu, Mas. Oke. Closing statement. Sekali lagi Mas Ruli saya ucapkan terima kasih tentunya di kesempatan ini. AC adalah satu hal yang akan naik terus kebutuhannya, dan harus disadari bahwa peningkatan kebutuhan AC ini akan mempengaruhi kebutuhan listrik secara nasional. Semakin tahun kita rasakan kenaikan temperatur di luar itu mempengaruhi dari kebutuhan AC. Nah, saya ingin menginformasikan atau menganjurkan ke konsumen be smart, pertama dalam langkah awal. Jadi desainlah bangunan itu yang lebih memperhitungkan beban panas. Jadi ada rumah-rumah yang kacanya lebar-lebar itu gak ada masalah, tapi diimbangi juga dengan potensinya, dikasih lah kaca film lah, dikasih shading lah, supaya
beban panasnya nggak banyak. Karena kalau beban panas berkurang, AC kita juga kurang. Itu yang pertama, pemilihan AC yang bintang lebih tinggi itu sudah enak banget. Pemerintah kita sudah menyediakan pemilihan refrigeran yang ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah maintenance yang berkala. Itu adalah menjamin lifetime AC kita lebih lama dan penggunaan energi juga lebih hemat. Oke, mantap. Ya, Bu Nani, closing statement? Ya, saya juga sama Pak, mengucapkan terima kasih banget terhadap FKBI atas kesempatan hal ini sehingga bisa membantu edukasi kepada masyarakat gitu ya. Untuk closing statement kita, karena tadi Bapak sampaikan apa sih yang harus dilakukan. Jadi mitigasi emisi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau satu lembaga aja. Jadi semuanya harus memerankan perannya masing-masing. Sebagai konsumen tadi sampaikan bahwa harus being smart, to be smart konsumen. Gunakan label yang sudah ada untuk memilih peralatan paling hemat. Untuk beberapa peralatan, untuk AC untung ada bintang 5, tapi ada beberapa peralatan yang sampai sekarang itu masih juga hanya maksimum bintang 3 meskipun kita kasih bintang 5, tapi produsennya belum mampu untuk mencapai memproduksi bintang 5. Contoh misalnya mungkin kayak kulkas gitu ya. Jadi itu, tapi guidance untuk ke bintang 1 dengan bintang 5 itu gunakanlah untuk memilih peralatan. Semakin banyak bintang, semakin hemat. Jadi pilih aja maksimum bintang yang ada di peralatan tersebut, dan untuk bisa tahu saat ini maksimum yang apa, populasinya bisa lihat di websitenya IBTKI yang SIM IBTKI tadi. Baik, terima kasih Pak Fatur dan Bu Nani ya atas kesempatannya. Ini sangat luar biasa sekali. Tentunya juga bagi rekan-rekan konsumen berdaya Indonesia ini sangat informasi yang sangat penting sekali ya, yang harus diperhatikan. Pertama, selalu memilih produk yang hemat energi ya, atau yang efisien, yang sangat efisien ya, energi efisien ya. Untuk AC tadi kita udah punya bintang ya. Usahakan beli AC dengan yang ada bintangnya gitu. Jangan yang ada badaknya ya. Nah, jadi yang ada bintangnya ya. Bintangnya 5 ya, jangan bintang 2 atau 3 atau bahkan nggak ada bintangnya sama sekali ya. Ya. Kalau misalnya rekan-rekan konsumen tuh pengen adem tanpa boncos ya, pilihlah AC yang hemat energi ya. Kita akan kembali lagi dengan tema-tema konsumen lainnya di kesempatan lain. Jangan lupa like and subscribe dan juga isi komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.